Apa itu intersex? Manusia kelamin ganda? Emang ada ya? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Makhluk hidup berkelamin ganda itu memang ada. Jadi dalam satu badan ada kelamin pria dan wanita sekaligus. Misalnya cacing, dia disebut hermaprodit karena dalam satu badannya ada organ reproduksi pria dan wanita. Tapi dia tetap butuh partner untuk kawin karena dia tidak bisa membuahi dirinya sendiri. Kalau manusia kan udah jelas ya, kelamin pria dan wanita itu terpisah. Tapi katanya ada loh manusia yang punya kelamin ganda atau disebut intersex. Penasaran kan? Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dulu. Jadi ceritanya ada orang yang dari lahir ini dianggap sebagai perempuan, tapi sampai umur 16 tahun dia nggak menstruasi ternyata. Nah, justru sebaliknya, tumbuh kumis dan janggut di wajahnya. Suaranya jadi berat layaknya pria, tapi penisnya kecil sekali, hanya seperti klitoris yang bengkak, dan dia punya vagina. Nah, lo kok bisa gitu ya? Sebenarnya dia ini pria atau wanita sih? Setelah dicek kromosom ternyata genetiknya dia ini pria. Dia disuruh milih mau jadi pria atau wanita, tapi dia disarankan untuk jadi wanita aja oleh dokternya karena lebih mudah untuk memotong klitoris daripada membuat penis. Jadi klitoris pada wanita itu adalah penis yang tidak berkembang karena asal muasal penis dan klitoris itu sama. Nah, kalau dia jadi wanita, ntar klitorisnya yang gede atau penis kecilnya itu bisa dipotong aja, kan dia udah punya vagina tuh. Tapi masalahnya kromosomnya dia itu pria, artinya dia tidak bisa menghasilkan hormon reproduksi wanita, atau gampangnya dia tidak akan bisa hamil. Kasian kan, kemungkinan besar dia ini menderita androgen insensitivity syndrome atau disingkat AIS, sindrom insensitivitas androgen. AIS ini disebabkan oleh cacat genetik yang menyebabkan tubuh tidak bisa merespon hormon androgen yang sebenarnya berfungsi untuk mematangkan atau membuat berkembang organ reproduksi pria. Jadi saat masih janin, organ reproduksi pria dan wanita ini sebenarnya sama-sama tumbuh. Cuman kalau pada kromosom pria, hormon androgen ini akan memicu perkembangan organ reproduksi pria. Nah, organ pria yang berkembang ini akan menghambat perkembangan organ reproduksi wanita. Makanya pada saat lahir, bayi itu sudah ada penisnya dan nggak ada vaginanya. Tapi dalam kasus AIS ini, reseptor androgennya itu tidak sensitif. Artinya, androgennya ini tidak bisa memicu perkembangan organ reproduksi prianya. Makanya organ prianya ini nggak berkembang atau berkembangnya cuma dikit aja. Alhasil, nggak ada yang menghambat perkembangan organ reproduksi wanita. Sehingga saat orang AIS ini lahir yang sebenarnya adalah pria, vaginanya itu ada dan penisnya ini kecil sekali, hampir seperti klitoris yang bengkak. Wajar sih kalau dokter atau bidan yang bantu ngelahirin itu menganggap bahwa bayi ini wanita karena ada vaginanya. Tapi karena dia pada dasarnya kromosomnya adalah pria, dia mengalami pubertas seperti pria walaupun tidak sesempurna pria normal. Atau pada kasus AIS yang komplit yang sampai dia tidak bisa membuat organ reproduksi pria ini berkembang sama sekali, dia ini benar-benar 100% mirip seperti wanita tapi kromosomnya pria. Kasian kan, dia jadi dianggap bukan wanita, bukan pria. Kalau misalnya dia mau jadi wanita aja, entar hormon reproduksi wanitanya itu bisa disuntikin lah secara rutin. Tetap aja belum tentu dia punya rahim dan serviks. Lebih parah lagi kalau sebenarnya dia punya testis, tapi testisnya itu nggak ada di kantong pelirnya, testisnya nyangkut di dalam perut. Karena ada masalah perkembangan organ reproduksi tadi kan, sewaktu dia masih dalam kandungan. Nah, kalau testisnya dalam perut, ini lama-lama bisa menyebabkan kanker, harus dioperasi. Intinya masalah ini sangat kompleks dan kemungkinan besar dia mandul. Pasti psikisnya sangat berat untuk menerima kenyataan ini, tapi dia tetaplah manusia biasa yang harus kita hargai dan hormati. Janganlah kita membuli atau mengucilkan dia hanya karena masalah organ reproduksinya, karena sebenarnya dia ini masih bisa beraktivitas dan bekerja seperti orang normal, dan dia tetaplah manusia yang punya hati.
sekian video dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time. Bye.